Sejarah tokoh penyebaran Islam, Syekh Jaka, Arfi dan Syekh Syarifullah. Di desa Sokaraja sendiri terdapat dua makam tokoh penyebaran Islam yaitu tokoh Syekh Jaka, Arfi dan Syekh Syarifullah. Suasana makam Syekh Jaka, Arfi begitu tenang, nyaman dan syahdu sekali apalagi bagi kalian yang ingin berziarah kepada salah satu tokoh wali Allah kami merekomendasikan tempat ini untuk kalian kunjungi jika kalian berada di kota Banyumas. Pada saat kami berziarah di sana kami mendapati beberapa warga yang menyambut baik kami dengan senang hati jika akan berziarah mengunjungi makam Syekh Jaka, Arfi karena menurut mereka jika semakin banyak yang berziarah maka akan terkenal pula almarhum tokoh Syekh Jaka, Arfi sebagai salah satu tokoh penyebaran Islam di Banyumas yang menetap di desa Sokaraja. Tidak hanya itu berkat adanya Syekh Jaka, Arfi di desa Sokaraja juga dikenal sebagai salah satu desa yang di dalamnya mewarisi salah satu tokoh bersejarah Islam yang ada di Indonesia. Sesampainya di depan makam kelompok kami mendapati gapura bertuliskan, makam Syekh Jaka, Arfi. Di dalam makam tersebut tidak hanya terdapat makam Syekh Jaka, Arfi saja tetapi juga terdapat beberapa makam orang-orang yang berjuang bersama Syekh Jaka, Arfi saat penyebaran Islam pada masanya. Konsep di dalam makam ada sebuah bangunan khusus yang dibangun untuk almarhum Syekh Jaka, Arfi. Di samping makam sudah disediakan beberapa buku Yasin dan tahlil jadi ketika kita lupa tidak membawanya sudah ada di sana. Bangunan yang ada terlihat sekali masih memegang konsep tradisional Jawa yang lama jadi saat kita mendoakan kita seakan berada terbawa di suasana pulau Jawa dahulu. Cungkup makam Syekh Jaka Arfi berada di satu ruang berukuran 6 x 6 meter dengan penutup berupa kain putih. Selain itu juga terdapat unduk atau rumah rayap yang terus meninggi. Cungkup itu berada di dalam bangunan rumah berukuran 7 x 11 meter, dan bersebelahan dengan pohon beringin besar yang umurnya diperkirakan sudah ratusan tahun. Di dalam cungkup makam Syekh Jaka, Arfi juga terdapat sebuah nisan yang dipercaya sebagai makam orang yang merawat Kanjeng Syekh semasa hidupnya yang bernama Nyai Karyani. Dan di luar makam Syekh Jaka, Arfi disediakan tempat untuk kita berinfak untuk kebersihan makam dan untuk memperbaiki fasilitas makam Syekh Jara, Arfi. Syekh Jaka, Arfi bukan merupakan penduduk asli di desa Sokaraja, Banyumas tetapi ia berasal dari Jogja. Pada saat muda beliau menimba ilmu dengan rajin dan tekun di kota Cirebon. Bertahun-tahun beliau modok di Cirebon beliau memilirik rasa tertarik pada putri sang kiai pemilik pondok pesantren. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk sowan ke pengasuh yang mempunyai pondok tersebut. Setelah sowan beliau diingatkan kembali akan sumpahnya bahwa, beliau pernah bersumpah tidak akan pernah menyukai wanita. Akhirnya wewejangan dari pengasuh pondok, memerintahkan Syekh Jaka, Arfi untuk menimba ilmu dan mengabdi di salah satu desa yang ada di Banyumas yaitu desa Ciberem Sokaraja. Setibanya Syekh Jaka, Arfi di desa Sokaraja warga desa belum mengenal baik apa itu Islam dan bagaimana budaya Islam. Syekh Jaka, Arfi melakukan dakwah kepada masyarakat sekitar dengan hati yang tulus dan ikhlas bahwa niat beliau menyebarluaskan agama Allah yaitu agama Islam. Di desa Sokaraja dahulu masih terdapat beberapa tarian ebek dan kuda lumping yang masih mempercayai ilmu hitam sebagai penggeraknya. Nah berkat kehadiran sesosok tokoh Syekh Jaka, Arfi masyarakat sekitar sudah tidak lagi mempercayai adanya ilmu-ilmu tersebut tetapi masih mempertahankan tarian ebek dan kuda lumping.